Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bangunan di sekitar daerah patahan atau sesar aktif haruslah yang tahan gempa. Mengingat sesar aktif diduga menjadi salah satu faktor penyebab gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Gempa susulan pun masih berpotensi terjadi tetapi dengan kekuatan yang lebih kecil. Dan berikut laporan Jen William serta juru kamera Fani Maulana. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat hari Senin lalu diduga salah satu penyebabnya adalah karena ada sesar atau patahan yang aktif. Lalu sebenarnya ada berapa banyak sesar di wilayah Jawa Barat dan seberapa rawan atau besar dampaknya untuk mengakibatkan gempa bumi ataupun bencana alam lainnya? Saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG dengan Pak Daryono. Pak Daryono, terima kasih waktunya untuk Metro TV. Pak Daryono, kalau kita melihat sesar atau patahan di wilayah Jawa Barat, sebenarnya ada berapa banyak, Pak? Ya, Jawa Barat itu memang kawasan seismik aktif dan kompleks ya. Dan di seluruh Jawa itu yang paling rawan itu sebenarnya Jawa Barat ya. Karena di sini banyak sekali struktur sesar, seperti sesar Cimandiri yang zonanya saat ini itu sedang aktif ya, dan kemarin memicu gempa 5,6 itu berada di zona atau sistem sesar Cimandiri itu. Kemudian di situ juga di dekatnya ada sesar Citarik itu sebelah baratnya. Kemudian juga ada sesar Cirata itu di Waduk Cirata ya, ke arah timur. Kemudian ada juga sesar Lembang ya, sesar Lembang. Kemudian ke selatan ada sesar Garut Selatan atau sesar Karsela. Kemudian juga ke barat lagi ada sesar Cipamingkis. Kemudian ke arah utara ke daerah Subang, Kuningan itu ada sesar Baribis ya. Jadi Jawa Barat ini memang kawasan seismik aktif dan kompleks karena banyak sekali aktivitas kegempaannya itu kan aktif ya, sehingga itu aktif, kompleks karena memang di sana banyak sekali patahan-patahan sesar yang mekanismenya itu bermacam-macam. Ini disebut sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. Belum lagi itu sesar belum teridentifikasi itu cukup banyak ya, sesar minor yang belum teridentifikasi. Sehingga penting bagi para ahli kebumian kita itu tetap mengupayakan identifikasi sesar aktif ini dan untuk menyempurnakan peta hazard kita. Jadi keberadaan peta sesar itu penting untuk upaya mitigasi, untuk acuan mitigasi, tata ruang dan lain-lain yang berbasis risiko gempa bumi. Untuk kondisi sesar-sesar itu saat ini seperti apa, Pak? Apakah dalam kondisi aktif dan ada tanda-tandanya kah bagaimana untuk mengetahui bahwa sesar itu dalam kondisi yang aktif dan berpotensi untuk menimbulkan bencana begitu? Ya, yang saya sebut tadi itu semua aktif, Mbak. Indikasinya adalah di situ hasil monitoring Global Positioning System atau GPS itu menunjukkan ada pergeseran, ada nilai slip rate pergeserannya ada, dan itu memang terpantau. Artinya ada pergeseran ya, walaupun kecil sekali. Kemudian dari aspek kegempaannya, sesar-sesar yang sebut tadi ada catatan kegempaannya, ada titik-titik epicenternya, dan itu menjadi perhatian BMKG untuk terus memonitor ya, karena indikasi sesar aktif itu ya yang paling utama dua itu, ada nilai pergeseran dari monitoring GPS, kemudian dibuktikan dengan adanya gempa-gempa kecil, di mana sesar aktif itu disebut sebagai sesar kerak dangkal. Jadi kalau terjadi gempa karena epicenter, hipocenternya itu dangkal, maka kita menyebutnya sebagai gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake seperti yang terjadi di Cianjur berkekuatan 5,6. Ini benar-benar gempa shallow crustal earthquake, itu bersifat destruktif ya. Jadi untuk bisa menimbulkan kerusakan, gempa itu tidak harus berkekuatan besar untuk shallow crustal ini. Karena kedalamannya bisa 5 km, 8 meter, 10 meter. Itu berkekuatan 4, 5, itu sudah bisa merusak. Dan kita tahu hanya 5,6 bisa terjadi kerusakan yang begitu dahsyat. Sehingga yang perlu kita perhatikan ke depan adalah bagaimana agar kita membangun bangunan tahan gempa di zona sesar-sesar seperti itu. Karena apa? Karena kunci keselamatan, kunci dari solusi mitigasi gempa bumi adalah bangunan tahan gempa. Mungkin harus memiliki struktur yang kuat, besi tulangannya standar, semennya juga harus berkualitas bagus, tidak boleh diirit-irit ya.
itu akan menjadi bangunan yang kuat. Bruno, terima kasih banyak waktunya untuk Metro TV, Pak. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami dengan BMKG. Penting bagi kita masyarakat untuk memiliki tindakan yang proaktif untuk mengetahui apabila memang tinggal di wilayah yang rawan, untuk bisa mengetahui apa tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi gempa susulan ataupun bencana alam lainnya. Dari Jakarta, Janulia Fani Maulana, Metro TV.